Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nurasanah dari SMA N1 Reja Galuh. Di sini saya sebagai peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia dengan mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Berdasarkan Transparency International pada tahun 1995 sampai 2005, Indonesia masuk 5 besar negara terkorup. Sedangkan pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara terkorup di dunia dengan indeks persepsi korupsi yaitu 40. Negara-negara lain yang termasuk ke dalam korupsi yang tinggi yaitu yang pertama Sudan Selatan, Somalia, Korea Utara, Laos, Libya, Swaziland, dan Venezuela. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Hal ini dikarenakan korupsi memberikan banyak dampak negatif, diantaranya memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunkan investasi, meningkatnya kemiskinan, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Contoh dari kegiatan korupsi yaitu pemungutan biaya yang berlebihan bagi orang yang mau mendaftar menjadi tentara. Hal itu menyebabkan turunnya minat seseorang untuk mendaftar sebagai tentara dikarenakan keterbatasan ekonomi. Di sisi lain, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Heri Suhardianto mengatakan, seringkali nilai rapor sengaja direkayasa oleh pihak sekolah agar banyak siswa di sekolah bersangkutan lulus SNMPTN. Penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah yang bagus dan indeks kejujuran siswa yang bagus. Itu sudah cukup. Karena SDM yang bagus dimanapun ia bersekolah atau menempuh pendidikan yang tinggi, termasuk di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, dia akan tetap menjadi output yang bagus. Bahkan dia bisa menjadi generasi anti korupsi, bahkan pemberantas korupsi yang mengharumkan nama Indonesia. Survei integritas tahun 2017 dilakukan kepada 3.026 siswa SMA yang tersebar di 120 SMA. Menyatakan 5 dimensi yang diukur yaitu kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, keadilan, dan kehormatan. Indeks integritas akan mempermudah kinerja panitia dalam menentukan siswa yang lebih pantas diluluskan dalam SNMPTN. Kejujuran diukur menggunakan 3 komponen, meliputi kesesuaian perkataan dengan perbuatan, keberanian menyampaikan kebenaran, dan menghindari kecurangan. Untuk meningkatkan integritas peserta didik, diperlukan kerjasama antara 3 bagian yang saling terhubung dalam pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan sekolah. Ketiga pusat tersebut harus sejalan dan seirama agar bisa memunculkan integritas. Indonesia dicap negatif atau sebagai negara korupsi, tapi dalam negara tersebut masih ada manusia-manusia yang memiliki integritas tinggi. Buktinya ada bukti tersebut dengan adanya Puspresnas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.